Nah, oke, kita lanjut lagi ke dalam nih. Tadi ada beberapa, tadi Kak Widi katanya mau cerita tentang ini ya, yang salah satu bagian bangunan yang lainnya ya. Ya, betul. Ini namanya Candi Bentar. Jadi representatif dari gunung yang terbelah dua. Nah, kalau ini candi kurung, jadi tidak terbelah dua bentuk candinya, tapi tertutup. Ada lagi bangunan yang jadi ciri khasnya dari bangunan Bali, ada namanya Balai Kulkul. Kak Oke tadi ada fotonya. Ya, ini Balai Kulkul. Nah, ini fungsinya apa nih, Kak? Kenapa tinggi? Kenapa ya, seperti ini? Balai Kulkul sendiri kenapa tinggi ya? Ini Balai Kulkul ini sebenarnya sebuah alarm ya. Kulkul jadi bunyi dari alarmnya. Alarmnya itu kulkul atau kentongan, bahasa Jawanya mungkin lebih terkenal kentongan. Ya, digunakan sebagai sarana upacara juga. Kemudian digunakan juga sebagai alarm. Biasanya letaknya di sudut kawasan bangunan. Jadi kalau misalnya tinggi kita bisa lihat dari atas ya. Kalau misalnya ada penjajah datang, dengan mudah kita memberikan pemberitahuan atau peringatan untuk masyarakat. Seperti itu. Ada kebakaran, ada pencurian, jadi sangat mudah mengawasi dari daerah ketinggian. Makanya bangunannya sangat tinggi di sini ya. Nah, di sini jadi adik-adik memang kalau masyarakat Bali dulu memang ya, untuk mengumpulkan warga memang seperti ini, salah satu digunakan kentongan ya. Dan kenapa dia bentuknya seperti ini dan tinggi ya memang jadi biar mempermudah suara dari kentongan itu terdengar jelas gitu. Kalau mungkin pendek bangunannya jadi suaranya mungkin nggak kedengaran jelas gitu. Jadi biar jelas jadi makanya bangunannya lebih tinggi daripada beberapa bangunan yang lainnya seperti itu. Nah, ini Museum Bali ini itu juga merupakan museum yang cukup artinya banyak ya, yang memang seperti tadi ceritakan dari Mbak Widi, memang artinya menyimpan berbagai cerita histori terkait bagaimana kebudayaan Bali. Nah, mungkin akan dilanjutkan lagi gimana Kak Widi? Apa yang bisa diceritakan oleh ke adik-adik nih untuk di Museum Bali? Ya, masih ada 3 bangunan lagi Kak Oke yang belum kita kunjungin di Museum Bali. Ya, jadi di bangunan kedua itu ada namanya bangunan atau gedong Buleleng. Karena Buleleng ini dianggap sebagai pusat perekonomian, digunakan untuk menyimpan koleksi mata uang kepeng atau pisbolong. Dulu biasanya digunakan untuk sistem pertukaran ya dengan para pedagang seperti itu. Yang kedua ini adalah gedung Karangasem. Gedungnya cukup besar ya, ada beranda depannya. Di sini kita bisa melihat berbagai koleksi perlengkapan upacara. Yang paling terkenal itu adalah cili. Cili ini sebagai hiasan juga dan juga dekorasi untuk upacara agama seperti itu. Representatifnya adalah wanita cantik ya dengan hiasan rambut. Nah, ini salah satu hiasan cili ya. Nah, biasanya disimbolkan dengan wanita karena wanita ini dianggap sebagai simbol kemakmuran seperti itu. Kemudian ya ada gedung yang terakhir, ini gedung paling utara, itu namanya Gedung Tabanan. Di sini ada koleksi keris ya, dari berbagai daerah. Kalau teman-teman adik-adik semuanya suka lihat keris, ya suka koleksi keris, nanti bisa datang ke Museum Bali dan melihat ya koleksi-koleksi dari keris dari Museum Bali. Selain itu juga ada diorama kesenian ya yang dimiliki oleh masyarakat Bali, ada berbagai diorama tarian seperti itu. Nah, ini berarti tadi Kak Widi berbicara tentang pisbolong atau uang kepeng ya. Nah, uang kepeng ini berarti memang salah satu bentuk akulturasi budaya ya.
Betul. Betul sekali. Jadi uang kepeng sendiri sebenarnya ada nominalnya berbeda-beda. Ada uang kepeng yang datang dari Cina, ada uang kepeng yang datang dari Kerajaan Majapahit, karena dulu kita juga berada di bawah Kerajaan Majapahit. Kemudian ada juga uang kepeng yang merupakan uang kepeng produksi asli Bali oleh kerajaan-kerajaan di Bali, seperti itu. Nah, ini menarik ya. Jadi seperti tadi memang dikatakan di awal adik-adik kakak-kakak semua bahwasanya di Bali memang tidak hanya budaya Bali aja, ternyata memang ada beberapa akulturasi ya, termasuk buktinya adalah adanya uang kepeng ini, dan dulu juga digunakan sebagai salah satu alat tukar ya, alat tukar atau alat belanja lah kalau mungkin kita sekarang seperti itu. Nah, apalagi yang bisa diceritakan Kak ini di kira-kira di Museum Bali? Kalau bicara tentang uang kepeng nih, Kak, mungkin pernah dengar atau mungkin tahu tentang ada yang namanya uang kepeng Arjuna. Ya. Ini kepercayaan aja ya, mitologi ya. Kalau teman-teman pernah nemu uang kepeng Arjuna nih, kalau disimpan dalam dompet buat cowok-cowok katanya bisa menarik hati cewek-cewek katanya nih. Nah, mungkin ini ada mungkin adik-adik yang belum tahu nih. Ya. Belum tahu siapa yang tadi Kak Widi bilang Arjuna, dan Arjuna ini salah satu tokoh ya dalam pewayangan ya, artinya di Jawa ataupun di Bali ataupun di mana ada beberapa, salah satu tokoh namanya lima Pandawa ya, Pandawa 5. Nah, yang salah satunya itu adalah saudaranya adalah Arjuna. Arjuna ini dianggap sebagai seorang yang tampan, rupawan, gagah, pokoknya yang paling lah jadinya. Sehingga tadi seperti Kak Widi cerita kenapa pis bolong itu ya, itu kadang-kadang sebagai mitos ya. Jadi bahwasanya yang punya itu seolah akan didekati oleh cewek-cewek seperti itu. Nah, oke Kak Widi, nah kira-kira kita udah cukup lama nih kita di Museum Bali. Jadi kakak-kakak, adik-adik sudah sekiranya sedikit tahu ya, kalau adik-adik atau ingin mau mengetahui mengenai sejarah kebudayaan Bali, mau tahu Bali itu seperti apa awalnya. Nah, kakak saran adik-adik harus berkunjung ke sini, ke Museum Bali. Nah kalau mau berkunjung ke sini, kira-kira apakah ada bayarnya registrasi Kak, atau seperti apa Kak? Betul. Kalau masuk untuk wisatawan lokal sendiri itu harganya 25.000, tapi buat pelajar biasanya cuma bayar 2.000 sampai 5.000 aja, tergantung dari tingkatan sekolahnya. Oh gitu. Jadi kalau pelajar itu lebih murah ya jadinya. Betul. Tempat ini juga difasilitasi dengan wifi, jadi biasanya anak-anak sekolah kalau dulu sebelum pandemi nih, biasanya buat tugas sering banget di Museum Bali, jadi Museum Balinya nggak pernah sepi. Keren nih. Jadi, ini ada beberapa adik-adik juga jadi pada pengen ya, kakak-kakak pengen ke Bali ya. Ke Bali betulan. Nah nanti silakan, nanti bisa, ternyata ada wifi gratis ya, artinya untuk adik-adik sini. Dan pastinya ketika adik-adik dalam masa ini jangan lupa juga untuk siapkan perlengkapan untuk new normal ya. Jadi jangan lupa pakai maskernya, adik-adik sekarang jangan lupa juga pakai masker ketika sedang kegiatan virtual traveling kita ini. Oke, nah kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Kita sudah mengetahui sedikit nih sejarah tentang kebudayaan Bali itu seperti apa sih adik-adik. Nah sekarang kita akan lanjut jalan-jalan kita. Nah kita akan kemana nih Kak Widi? Kita akan diajak kemana? Kita ke yang kedua, itu adalah Museum Agung Bung Karno. Namanya udah nggak asing sekali ya, iya. Nama Bung Karno. Ini salah satu Soekarno, Bapak Proklamator Presiden kita ya. Pertama kita. Nah, Museum Bung Karno ini ada di mana nih Kak? Jadi namanya itu sebenarnya dekat sekali dengan kawasan Denpasar juga. Itu ada di Jalan Renon. Ini adalah pusat administrasi Provinsi Bali ya. Jadi ada banyak kantor daerah di sini ya. Termasuk ini yang paling ramai ya kalau di kita ya. Jadi di daerah Denpasar ini.
Nah, kita sambil Ya jalan benar, akan dialog lihat ramai ini. selalu ramai. Nah, ini adik-adik kita sedang berjalan ya, ini menggunakan secara virtual ini. Ya, oh ini ternyata di kanan jalan, oh, ternyata museumnya hampir kelewatan. Nah, kita akan mampir. Ada apa nih di Museum Bung Karno-nya? Museum Agung Bung Karno. Ya, ini sebenarnya baru tidak cukup lama ya. Ini tahun 2015, 22 November kemarin, 2015 baru mulai diresmikan dan dibuka untuk umum. Sebenarnya ini adalah museum milik Yayasan Kepustakaan Bung Karno. Ya, di dalamnya ada banyak sekali informasi tentang Insinyur Soekarno. Langsung saja mungkin kita lihat di depan ini sudah ada patung beliau ya, yang merupakan beliau yang sedang membacakan teks proklamasi seperti itu. Kita bisa langsung masuk mungkin Kak. Oke, kita akan masuk. Ya, sini ada 4 lantai ya. Di lantai pertama ini kita bisa melihat banyak sekali koleksi buku karangan beliau yang ditulis ulang, dan kemudian juga ada banyak sekali buku-buku yang menceritakan tentang bagaimana anak sang fajar ya ini ada lebih dari 14.000 eksemplar buku di sini. Jadi kalau kalian suka baca buku tentang beliau, ingin tahu buku-buku yang merupakan karya dari Bung Karno sendiri, kalian bisa datang ke sini. Kalau saya, salah satu buku yang saya suka itu adalah Bung Karno, Saya Berdarah Bali. Jadi beliau menceritakan bagaimana beliau memiliki ikatan hubungan dengan masyarakat Bali, seperti itu. Kita bisa lihat bukunya banyak sekali ya, Kak. Nah, mungkin adik-adik itu udah selain itu memang Bung Karno ini sosok yang luar biasa ya bagi kita ya, artinya bagi bangsa Indonesia, karena jasa beliau yang luar biasa dalam yang sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan kita sejauh ini. Nah, selain itu apa yang bisa selain ini memang sebelumnya museum ini adalah milik dari Yayasan Bung Karno ya, artinya, dan akhirnya diresmikan sebagai museum yang artinya terbuka untuk umum. Nah, sejauh ini bagaimana Kak kalau di dalam museum ini? Kalau untuk masuk sendiri kita itu apakah harus bayar atau seperti apa Kak? Ya, lumayan mahal ya kalau untuk masuk sendiri. Tiket masuknya 25.000 untuk lokal, 50.000 untuk asing. Seperti itu. Tapi dengan apa yang kita dapat nanti di dalamnya itu worth it sih. Ya, soalnya di sini kita belajar banyak sekali seperti mengenang kembali nih tentang sosok beliau ya. Kita lanjut mungkin Kak, kita lihat ke lantai berikutnya. Itu ada di lantai 2. Di sini ada banyak sekali benda-benda koleksi beliau yang diambil dari rumah beliau sendiri di Jawa Timur. Ya. Ada juga buat teman-teman yang suka koleksi perangko, ya. Siapa tahu ada yang suka koleksi perangko. Di sini ada lebih dari 25.000 perangko, ya, dengan wajah atau sosok dari Bung Karno. Saking benar-benar ya mengagumi Bung Karno. Sebenarnya perangkonya tidak hanya dari Indonesia, ya, tapi dari berbagai negara dengan mengambil sosok beliau seperti itu. Nah, ini adalah kursi tua, meja tua yang bukan replika tapi asli diambil dari rumah beliau. Ya. Ada juga barang-barang kesayangan dari Bung Karno di sini, ya. Ada telepon tua, kemudian ada juga beberapa foto beliau, ada foto beliau dengan Ibu Fatmawati. Jadi memang benar-benar ditata seolah-olah memang suasana dari rumah beliau. Seperti itu. Oh, ini keren ya. Artinya adik-adik kalau ingin mengetahui salah satu sejarah sang proklamator kita, kalau
di Jawa juga ada, di Jawa Timur juga ada ya kalau nggak salah. Nah, di Bali pun juga ada salah Betul. satunya di sini. Kebetulan ini berada di pusat kota. Nah, selain itu, mungkin ada juga tahu ya, memang Bung Karno itu adalah merupakan artinya presiden pertama kita ya, artinya presiden pertama di Indonesia itu adalah Soekarno. Lalu selanjutnya ada presiden kedua itu ada Soeharto. Lalu selanjutnya ada Pak Habibie ya, Baharudin Yusuf Habibie. Lalu selanjutnya itu ada Abdurrahman Wahid, Pak ini Gus Dur. Ya. Lalu ada Ibu Megawati Soekarno Putri dan ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, artinya Pak SBY, dan terakhir kita ada Insinyur Joko Widodo. Nah, itu artinya beberapa urutan presiden kita dari sang proklamator Bung Karno hingga akhirnya Pak Joko Widodo sekarang ini. Nah, jadi silakan adik-adik ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang sang proklamator bisa datang ke sini. Dan tadi juga udah diinfo ya Kak Widi, kalau datang ke sini kira-kira berapa sih registrasinya atau yang. Nah, kalau ke sini biasanya ada pantangannya nggak, Kak? Maksudnya kalau kita datang ke museum seperti ini nih karena benda-bendanya bersejarah, apa kadang-kadang kan mungkin apakah kita nggak boleh pegang-pegang atau bagaimana itu, Kak? Kalau di lantai pertama itu kan koleksi buku ya, jadi kita bebas baca buku-buku koleksi di sana. Di lantai 2 sendiri ini kan lebih banyak benda-benda tua ya, jadi harus lebih berhati-hati, jangan mungkin bermain-main berlarian di sini buat adik-adik ya, karena benda-bendanya sudah tua ya, dan juga punya nilai yang cukup mahal ya. Nilai sejarahnya juga cukup tinggi seperti itu. Mungkin nanti kita juga bisa lihat di lantai 3 dan lantai 4 ya. Di lantai 3 ada koleksi foto Bapak Insinyur Soekarno, dan yang di lantai 4 ini termasuk yang menarik nih. Kalau kita lihat Kak Oka, mungkin ada fotonya Kak Oka. Ya, coba saya cari fotonya. Ya, di lantai 4 itu ada diorama ya, di mana ya ini ada ruang pertemuan ya. Situ ada sosok Insinyur Soekarno di depan dengan sosoknya Bapak Jokowi. Ya, sini. Bagaimana yayasan juga sangat menghargai presiden terpilih kita yang saat ini masih menjabat, dan juga disandingkan dengan Bapak Insinyur Soekarno seperti itu. Wah, kemudian di lantai 4 ini juga ada sebuah kamar yang digunakan merepresentasikan kamar Insinyur Soekarno di rumah beliau, daerah Jawa Timur, ya, di mana tempat tidurnya benar-benar diambil dari rumah beliau, yang di mana tempat tidur ini adalah tempat tidur bersejarah ya, karena disinilah presiden kelima kita lahir, Ibu Megawati. Luar biasa ini. Jadi berarti termasuk di museum ini, di Museum Bung Karno ini, berarti benda-bendanya itu memang juga benda yang asli, yang memang asli peninggalan dari sang proklamator ya, seperti itu. Betul. Tidak hanya dari rumah, ada beberapa juga relawan yang menyumbangkan. Jadi mungkin pernah diberikan oleh Bung Karno, kemudian ingin supaya banyak orang lebih tahu, jadi disumbangkan di sini. Foto karya-karya beliau juga disumbangkan di sini. Seperti itu. Wah, luar biasa ini. Jadi adik-adik tetap semangat ya. Jadi siapa yang cita-citanya jadi presiden nih, nah seperti itu. Nah tetap jadi harus bisa ketika datang ke sini nanti teman-teman bisa tahu nih kenapa sang beliau Bung Karno ini luar biasa sosoknya, dan memang seperti tadi banyak buku yang bisa diceritakan tentang beliau. Mungkin ada beberapa buku yang pernah adik-adik atau kakak-kakak lihat, itu siapa tahu menjadi salah satu inspiratif adik-adik atau kakak-kakak semua. Nah mungkin kita lanjut lagi Kak. Nah karena kita ini kayaknya udah agak siang nih, kayaknya kita lapar ya. Kayaknya ada bau-bau makanan sepertinya. Iya. Kita mau kemana ini Kak? Ada bunyi keroncong kayaknya tadi ya. Iya, ini keroncong, bukan keroncong ini ya musik, tapi keroncong perut ya. Nah kita akan kemana? Jadi sambil di jalan nih, saya jelasin sedikit. Ya, kita mau pergi ke
warung Menweti. Nah, Mungkin udah ada yang pernah ke sana, udah ada yang tahu. wah, warung Menweti ini dekat banget dengan rumah saya nih Kak. Ada yang mau nitip adik-adik? Ayo mungkin silakan sebungkus. Tapi warung Menweti ini kebetulan berada Nanti di dekat pantai ya Kak? betul di tepi pantai. Wah, pantai apa ini Kak? Jadi letaknya ini namanya Pantai Segara Ayu. Jadi memang merupakan kawasan pariwisata Sanur. Jadi ya pasukan Menweti semangat. Jadi salah Ini satu pasukan makanan makan-makan. favorit ya. Kalau Ya. misalnya makan-makan di sini. Ya, jadi ada di sini menunya adalah nasi campur ya. Di sini jadi biasanya kalau pagi-pagi nih antreannya panjang sekali nih Kak Oka. Iya. Ini Nah, pernah ini nih dia. Jadi warung pengalaman. biasa tapi panjang. Biasanya ini pengalaman nih Kak Widi. Kita kalau teman-teman yang tinggal di Denpasar pasti sering, atau Kak Widi mungkin pernah jogging ya, jogging di Pantai Sanur. Pagi-pagi kita jogging, terus lapar nih habis jogging maunya makan di Menweti gitu. Tahu-tahu ngantri luar biasa. Nah, itu pengalamannya. Jadi Kalau saya biasanya pagi-pagi biasanya males ngantri ya. Biasanya ngantri hijau semua soalnya. Yang pakai jaket-jaket hijau ya. Iya, biasanya ada abang-abang gitu. Nah, ini menunya seperti apa nih, Kak? Buat bikin tambah ngiler nih, kita lihat fotonya Kak. Iya. Wih, ramai sekali. Jadi Menweti ini udah generasi kedua ya. Jadi beliaunya sendiri sudah meninggal almarhum tahun 2018 kalau tidak salah. Ini tapi cita rasanya nggak berubah. Ya, yang paling enak di sini sambelnya, nggak enak, nggak afdol kalau nggak makan sambel kalau di Bali ya. Iya. Nah, ini mungkin orang teman-teman adik-adik bertanya itu, kalau di Bali makanan khasnya berarti salah satunya adalah nasi campur ya. Nah, nasi campur ini bahannya juga artinya kalau, nah ini adik-adik yang misalkan pengen tahu nih bahannya apa sih kira-kira Kak? Ya, kalau kita lihat nasi campur ini seperti kita filosofikan seperti Indonesia ya, ada keberagaman dalam satu wadah yang sama, saling isi, saling melengkapi, ya. Jadi kalau satunya hilang rasanya nggak lengkap. Biasanya ada nasi, ya, sebagai makanan utama kita, kemudian ada lauk, daging, ayam suwir, ya kalau bahasa Indonesia suwir, ayam sit-sit kalau di Bali. Kemudian ada telur, ada sayur, ada kuah juga, ya jangan lupa juga ada sambelnya nih. Nah, ini yang sudah jadi ya. Wih, mantep ya. Jadi nelan ludah jadinya. Ada yang lapar? Kakak-kakak atau adik-adik? Ini ada yang lapar nih. Enak makannya dengan deburan ombak, enak sekali. Iya. Nah ini Kak, kan mungkin ada yang bertanya nih, kan di Bali kadang-kadang ada yang makanannya kan, sorry ya bukan gimana, kadang-kadang kan ada yang halal ya. Nah kalau yang ini, kalau nasi campur Menweti ini kira-kira berarti kita bisa makan ya, artinya halal ya? Halal. Jadi memang lauk utamanya adalah daging ayam. Oke. Jadi nggak perlu khawatir adik-adik, misalkan kakak-kakak yang mau bingung nih kadang-kadang ke Bali liburan, susah cari makanan yang halal misalnya seperti itu. Nah, salah satu rekomendasi mungkin nasi campur Menweti ini ya, yang dekat ini. Nah, mungkin nanti silakan adik-adik yang di Bali ini ada salah satu ya, artinya kakak yang diceritakan Kak Widi ini salah satu makanan khas itu adalah Menweti ya, yang artinya nasi campur. Nasi campur. Dan ada banyak lagi makanan khas yang di Bali. Nah, silakan nanti adik-adik yang di asalnya di tempat adik-adik sekarang ini, kira-kira makanan khasnya apa sih? Nanti silakan bisa diceritakan. Mungkin ada yang tahu makanan khas saya ini, itu bisa di kolom chat, nanti bisa adik-adik bisa kasih tahu ya ke kakak-kakak. Mungkin kalau untuk kita bisa berapa sharing sih? Ya. Iya. Untuk kalau seporsi 25.000.
Itu udah lengkap dan kenyang banget deh. Tidak ya, artinya porsi sedang ya, tidak porsi terlalu banyak ya. Udah mantap lah untuk kita. Iya, cukup lah. Oke, nah ini kalau saran dari Kak Widi, kalau mau ke sini kira-kira jam berapa nih? Sebenarnya Menweti ini sangat baik sekali mengajak kita buat bangun pagi ya. Kalau telat sedikit nih habis nih. Wah, jadi artinya harus ngebut ya? Jam 10. Iya, jam 10 tuh biasanya udah habis. Antrean aja masih belum dapet bisa. Saking banyaknya yang pesen nih. Nah, ini memang posisinya di pinggir pantai ya. Betul. Nah, sambil kita jalan-jalan dikit, adik-adik, kakak-kakak, tadi kalau sudah kenyang dikit, tinggal jalan dikit. Nah, sudah di Pantai Sanur ya. Pantai Sanur ya benar nih Kak? Kawasan pariwisata Sanur ya, tapi nama pantainya di sini lebih dikenal dengan Pantai Segara Ayu. Pantai Segara Ayu. Wah, enak ya. Jadi masuk ke sini enak. Makan terus bisa lihat pantai. Makan sambil lihat matahari terbit. Iya. Makan. Bisa berenang nggak sih? Ada yang bilang lapar nih kayak tadi. Bisa dong, bisa berenang. Gile, makan es, makan. Oke Kak, ini kayaknya kalau kita lihat makanan terus nih kayaknya kita lapar juga nih Kak Widi. Kita akan lanjut lagi nih Kak. Kita lanjut aja dulu ya Kak. Iya, kita lanjut dulu. Ya udah, berarti pasukan Menweti mungkin sebentar aja nih. Mohon ditahan pasukan lagi. Menweti. Oke, kita akan lanjut kemana Kak? Ini museum ketiga ya. Jadi ada museum DMZ. Namanya DMZ, lebih dikenal dengan Museum Dream Museum Zone. Sebenarnya namanya museum tapi kita ada di Kuta. Nah, mungkin adik-adik yang sudah pernah mendengar kata atau daerah Kuta. Kuta. Iya. Jadi Kuta ini salah satu daerah pusat pariwisata juga ya. Ya, ini tampilan depannya. Jadi DMZ ini untuk adik-adik mungkin yang belum pernah datang ke sini menawarkan pengalaman buat kalian untuk berekspresi dengan lukisan-lukisan yang ada di museum. Jadi ada berbagai lukisan yang diolah sedemikian rupa sehingga terlihat wujudnya seperti 3 dimensi ya, seperti nyata. Sini dibutuhkan kemampuan kita untuk mengambil gambar nih ya, supaya seolah-olah kita benar-benar masuk ke dalam dunia itu ya. Mungkin bisa gambar selanjutnya kalau Kak. Oke. Hati-hati kepleset. Jadi ada 14 ruangan ya dengan 14 tema yang berbeda. Ada tema seperti ini, ada tema alam. Tadi ada juga tema Jurassic, ada tema candi-candian, ada tema lukisan. Jadi kita harus bisa nih bersatu dengan lukisan ya. Nah, kalau tipsnya nih ke sini buat adik-adik bisa datang pagi sekali di awal buka, biasanya tidak begitu rame. Kemudian atau di sore hari. Sehingga ada waktu yang cukup, nggak begitu rame gitu ya, buat berfoto. Kalau misalnya adik-adiknya tidak bisa ambil foto, ya nggak usah khawatir. Jadi ada petugasnya yang akan sudah mahir sekali nih, sudah bantu buat ambil foto seperti itu. Tinggal adik-adiknya bantu berekspresi ya. Berpose ya. Nah ini katanya juga ada dari Kak. Iya betul. Kak Indriani ya. Katanya di dekat rumahnya juga ada yang kayak gini. Namanya Amazing Artwork. Iya, jadi memang sepertinya di beberapa kota itu ada yang seperti ini ya, apa namanya itu museum 3D ya kalau kita sebut ya kadang-kadang. Museum 3D betul.
betul. Nah, kalau untuk masuknya berapa sih Kak biasanya? Kita bayar berapa? Oh, kalau masuk, kalau sekarang nih masih promo kalau nggak salah 100.000 untuk masuk per orang. Tapi kalau anak-anak di bawah 3 tahun itu gratis. Nah, ini sepuasnya berarti ya sampai sebosan-bosannya di sana ya? Iya, jadi ambil foto selama-lamanya. Jadi kalau misalnya mau datang bisa datang pagi. Jadi kita bisa benar-benar bikin foto terbaik yang kita punya tuh. Nah, ini kayak foto ibunya ya. Ibunya lagi di mana nih, di Mesir ya? sampai Ya, nggak lupa bawa nyasar topi ya. Sampai nggak lupa bawa topi ya. Takut kepanasan gitu. Nanti gininya apa foundationnya luntur mungkin atau kepanasan gitu. Ini namanya totalitas ya, ibunya bawa topi segala. Iya. Ini salah satu juga foto lagi surfing kakaknya. Tapi lupa lepasin kaos kaki kakaknya itu, jadi surfing pakai kaos kaki ini. Jadi adik-adik mungkin biar totalitas harus dilihat mungkin ya, kalau surfing mungkin pastinya jangan pakai kaos kaki. Oke, ini macam-macam ya Kak. Ternyata banyak gambar-gambarnya. Iya. Ya, ada sekitar 150 lukisan kurang lebih. Colokannya kelihatan. Yang mana? Yang seluncuran, colokannya kelihatan. Iya. Coba deh lihat yang seluncuran. Yang ini. Iya Kak. Wah, berarti adik-adiknya geli sekali ya. Iyalah. Ya, kalau kesetrum nanti kalau ada colok. Oke. Nah, silakan Mbak lagi. Ya, ini kalau di sini nih bagian yang kayak seolah-olah kita berada di tepian tebing ya, Kak. Jadi gimana kita harus menempatkan kaki itu di tempat yang pas sehingga gambarnya terlihat benar-benar seperti asli seperti itu. Kita lanjut, Kak. Wah, ini juga berselancar ya. Wah, ini ditarik kapal. Kapal feri. Keren. Tapi keren ya. Jadi adik-adik yang, pasti adik-adik kan suka menggambar nih. Pasti sekarang adik-adik suka menggambar. Siapa tahu dengan adik-adik belajar menggambar, apapun kita gambar sekarang, kedepannya adik-adik bisa buat gambar 3D ya. Ini kan salah satu bentuk seni ya. Seni 3D ya, seni 3 dimensi ya. Mungkin nanti siapa tahu di antara adik-adik kedepannya adalah salah satunya menjadi seniman. Nah, itu silakan kembangkan bakat adik-adik sekalian. Ya, jangan, pokoknya explore. Memang kalau suka menggambar, silakan menggambar, belajar menggambar untuk mengeksplor kreativitas adik-adik. Jadi bisa terlihat di sini kalau kalian punya hobi bisa dikembangkan. Oh iya. Wah, keren nih. Jadi selancaran salju tapi celananya pendek. Kedinginan. Wah, ini kayak Titanic ini. Iya. Jadi nggak cuma wisatawan lokal ya, wisatawan asing juga banyak sekali yang datang ke sini. Dan ini juga, kalau bicara akses, bicara lokasinya, ini memang sangat dekat ya dengan yang daerah Kuta ya. Betul, sangat dekat sekali. Jadi gampang ya kita untuk nyari. Sangat gampang. Ada tepi jalan raya juga. Jadi kalau di searching di Google Map juga sangat gampang untuk mencari. Nah, ini adanya kedinginan ya. Ini. Kalau tidak ini. Ya, gimana Kak? Adiknya tersesat kayak ini. Jadi kalau teman-teman tahu di Bali juga ada beberapa sih museum serupa seperti ini. Nggak cuma di DMZ aja. Nah, oke. Nah, ini kayaknya silakan adik-adik nanti jangan lupa kalau adik-adik ke Kuta, pasti adik-adik akan ingat, Ibu, Pak, di sini ada museum 3D loh di daerah ini. Nah, silakan adik-adik datangi, kakak-kakak semua. Silakan, tadi sudah diinfokan kira-kira harganya berapa ya, kalau nggak salah tadi 100.000 masih dalam promosi dan itu sepuasnya untuk berfoto. Nah, itu mungkin nanti adik-adik yang punya sosial media atau kakak-kakak itu bisa udah dijadikan untuk berapa post ya, mungkin seperti itu. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi Kak.
Nah, kita udah asik nih, udah Ya, selesai berfoto-foto, Mungkin kita udah. kalau Hmm. kesini, Ya, kalau gimana, Kak? kesini karena mungkin di dalam ruangan, jangan lupa untuk pakai masker. Kalau misalnya ramai seperti itu, usahakan untuk menjaga jarak seperti itu. Ya, nah benar sekali. Karena memang artinya kalau ketika adik-adik atau kakak misalkan akan datang ya di tahun depan itu, kalau memang masih kondisinya seperti artinya perlu protokol ya, artinya protokol kesehatan, silakan jangan lupa tetap jaga jarak dan tetap pakai maskernya seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi nih Kak. Nah ini udah tadi berapa sudah kita dihibur ya dengan beberapa foto-foto yang luar biasa di sini. Kita akan lanjut Sangat kembali nih Kak.